Shalom. Salam sejahtera dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tiba waktunya kita akan mulai ibadah kita dalam ibadah raya pada hari Minggu ini. Marilah kita mengucap syukur karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita hingga kita bisa beribadah kepadanya, memuliakan namanya. Dengan itu marilah kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tempat ini, memenuhi dan melingkupi hati kita dan tempat ruangan ini. Kita naikkan pujian, kita angkat pujian ini dengan judul Percayalah. Sedang kita semuanya bangkit berdiri. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, Seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu, cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala khawatir, serahkan segala bebanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat, percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Kita naikkan pujian ini dari awal. Saat kau terpuruk, saat kau terpuruk, dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Seakan hidupmu tiada harapan, janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri. Serahkan segala bebanmu, serahkan segala bebanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat, percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Percaya dan taat, percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi
di Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. 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 Haleluya Tuhan Yesus, benar Tuhan. Firman-Mu, ya dan amin. Dengan itu Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan hadir di setiap langkah kehidupan kami. Dengan itu Tuhan, tuntun kami Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami selalu Tuhan berkemenangan di hari-hari ke depannya Bapa, bersama Engkau Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, tiada yang mustahil bagi kami Tuhan. Kaulah segala-galanya bagi kami. Dengan itu Tuhan, berhadiratlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami undang hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Menaungi hati, pikiran kami Tuhan. Dan ruangan ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah naungan Roh Kudus-Mu saja yang berhadirat dan berkumandang di tempat ini Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan, semua pelayan-pelayan mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Kau yang mengurapi kami semua Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Sucikan hati kami sehingga kami berikan yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan semua jemaat-Mu juga yang hadir di tempat ini Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan bisa menikmati berkat firman-Mu untuk bekal bagi kemuliaan bagi nama-Mu saja di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berdoa buat saudara-saudara kami yang bergegas menuju ke tempat ini Tuhan, tibakan, jagai sehingga tiba di tempat ini memuji memuliakan nama bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak akan jalannya badan Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami menghancurkan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang memulihkan dan berkemenangan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya Bapa, amin. Silakan duduk kembali, kita naikkan pujian selanjutnya. Dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Pujian ini pujian yang sangat gembira. Dengan itu mari saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa. Dengan berdoa
semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Ya, silakan duduk kembali. Puji bagi Tuhan. Pujian ini sungguh mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah hidup kita harus mempunyai iman. Belum cukup mempunyai iman saja, tapi kita harus berserah kepada Tuhan, berdoa, dan paling penting yaitu bersyukur di dalam segala hal. Dengan itu marilah kita memegang teguh 3 perkataan ini, iman, doa, dan bersyukur. Bahwa kalau kita memegang ini, pasti dalam setiap langkah hidup kita pasti akan merasakan sukacita, damai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Ya, puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya, puji bagi Tuhan. Inilah pujian yang sungguh menguatkan iman kita bersama Yesus sebagai kepala dalam setiap langkah hidup kita. Maka sukacita, damai sejahtera terus bersama-sama dengan kita. Ada amin? Kita angkat pujian selanjutnya, karena Dia hidup. Sedang kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan sudah memberikan anaknya untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Oleh dosa kematian Ya, baiknya yang kedua. Tuhan Yesus tidak dibangkitkan untuk tak
ketiga. Sebab Dia hidup, mau tetap berkuasa, jikalau nanti tiba saja hari Tuhan, telah dinyatakan, ku akan terangkat dalam kemuliaan. Karena Dia hidup, Karena Dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. karena Dia hidup, Karena Dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. ya puji bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Karena tiba waktunya kita akan menerima firman Tuhan, maka itu dengan kita siapkan hati kita, kita terima firman-Nya, bertumbuh menjadi iman yang teguh bagi kita semua. Kita angkat pujian, kuatkan imanku. Oh Tuhan, kuatkan imanku saat hadapi pencobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ku yakin Kau bersamaku. Kau Yesus turut menangku kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Dari awal kita naikkan pujian. Oh Tuhan, Saudara kita semuanya kuatkan bangkit berdiri. imanku saat hadapi pencobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ku yakin Kau bersamaku. Kau Yesus, Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku percaya. kuatkan imanku, Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala
surga. Padamu aku percaya. Kuatkan imanku Tuhan. Kuatkan imanmu Tuhan. Nanti saya undang Bapak Gembala untuk doa Sampai ku firman Tuhan. berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga. Padamu aku percaya. Padamu Padamu aku percaya. haleluya. Inilah kami jemaatmu, biji matamu yang kau peroleh dengan darah anakmu sendiri. Engkau sangat mengasihi kami dan terus peduli kepada kami. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan, dan kami yakin selama kami mengikut Tuhan dengan setia, mujizat-mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami hari demi hari di tengah dunia yang semakin sukar dan sulit. Tetapi bersama Tuhan kami tidak perlu takut, bersama Tuhan kami akan berkemenangan. Bukakanlah rahasia firman-Mu, kalau firman sudah dibuka, pintu yang tertutup pun akan terbuka bagi kami. Kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Ya, mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar Sipan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan masih seputar tentang kebangkitan Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah salah satu bagian penting dari iman kita kepada Tuhan. Karena di dalam kebangkitannya Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar satu-satunya Tuhan yang bisa datang ke dunia ini, mati, dan juga terlebih daripada itu bangkit. Dia mengalahkan kematian atau maut. Dan ketika maut itu telah ditelan, segala sesuatu yang ditakutkan oleh manusia, itulah maut, kita bisa mengalahkannya. Dan kita tidak dikuasai lagi oleh maut. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, Yohanes 20 ayat yang ke-24, Thomas. Saya ulangi. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mengacukan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucungkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, jadi dalam peristiwa kebangkitan Kristus ada seorang murid yang bernama Thomas. Ya, Thomas ini adalah salah satu dari ke-12 rasul. Dan Thomas juga disebut Didimus. Ya, artinya Didimus itu kembar. Ya, memang tidak disebutkan dalam Alkitab siapa saudara kembar dari Thomas ini. Jadi memang ada kembar, ya, ada rupanya sama. Itu Thomas. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah murid-murid Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bangkit, Thomas tidak ada di situ. Ya, Thomas tidak ada di situ. Tetapi ketika Thomas datang, murid-murid berkata kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Teruskan.
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Ya. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ya, ketika 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali pada rumah itu dan Thomas ada di tengah-tengah mereka. Teruskan. Sementara pintu-pintu terkunci. Ya, sementara pintu-pintu terkunci. Ini ditegaskan oleh Rasul Yohanes bahwa di situ pintu semua sudah terkunci, tidak ada manusia yang bisa masuk. Ya, hanya Tuhan sendiri dengan kuasa kebangkitannya. Teruskan. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Ya, Yesus kemudian datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, mereka masih dalam suasana ketakutan. Teruskan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Ya, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ya, berarti Tuhan secara khusus datang kepada Thomas. Ya, Thomas juga disebut rasul yang ragu-ragu, si peragu. Ya, Thomas salah satu rasul dan satu tabiat dari Thomas adalah si peragu. Ya, dan Tuhan Yesus datang kepada Thomas secara khusus. Ya, teruskan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, Ya. maka engkau percaya." Ya, ketika Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu. Ya, saya yakin ketika Tuhan menawarkan hal ini, Thomas tidak sempat mengulurkan tangannya kepada bekas paku, ya, bekas paku di tangannya dan juga ada luka yang terdalam di lambungnya. Ya, oleh sebab itu Thomas langsung menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Teruskan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita akan membahas salah satu murid dari Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Ya, memang Thomas ini dipenuhi dengan banyak kekurangan. Ya, salah satunya kita tadi mendengar si peragu. Ya, padahal pada saat Tuhan Yesus bangkit, ada juga 2 orang murid yang berjalan dari Emmaus, ya, menuju kembali kepada ke-11 murid. Ya, tetapi tetap Thomas tidak percaya. Ya, bahkan jangankan percaya, mengerti pun Thomas tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Bahkan Thomas ini belum bisa dijadikan saksi yang setiawan. Ya, karena tujuan dari murid-murid nanti adalah sebagai saksinya Tuhan. Ya, Thomas tidak bisa jadi saksinya Tuhan. Ya. Nah, memang untuk meyakinkan kebenaran ini lebih sulit dibandingkan orang untuk menerima suatu dusta. Ya, jadi Thomas ini gambaran dari banyak nanti anak-anak Tuhan yang ragu-ragu. Tetapi Tuhan di sini meyakinkan bahwa kuasa kebangkitannya adalah untuk menghapus semua keraguan. Itu tujuan kuasa kebangkitan Tuhan salah satunya. Yudas 1 ayat 22. Jadi memang kepada orang ragu-ragu ini Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya. Ya, sama seperti Thomas. Ya. Dan banyak dari kita mungkin yang merasa ragu-ragu kepada banyak hal. Termasuk dari firman Tuhan, ketuhanannya Tuhan, ya, janji-janji Tuhan dan lain sebagainya. Yudas 1 ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka Ya, dari api. jadi orang ragu-ragu itu sudah dekat dari api. Ya, sudah dekat dengan api. Teruskan. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Ya. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya,
cukup dulu sampai situ. Jadi salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati, terlebih itu bangkit untuk melenyapkan ketidakpercayaan dan keraguan-raguan. Ya, jadi pada saat Thomas tidak hadir, nah, jadi ada alfa di situ. Ya, tidak hadir, tidak dijelaskan mengapa Thomas tidak hadir. Jadi Thomas ini gambaran juga dari orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam persekutuan. Ya, tidak sungguh-sungguh dalam persekutuan. Ya, ketika ada persekutuan, murid-murid, Thomas tidak ada situ. Ya. Dan Thomas ketika sudah dinyatakan Tuhan Yesus bangkit 8 hari. Ya, 8 hari Thomas tetap tidak percaya. Ya, karena pada saat itu 8 hari kemudian barulah Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Jadi kemana iman Thomas selama Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit? Padahal semua murid sudah menyaksikan kebangkitan Kristus. Jadi salah satu murid yang tertinggal di dalam imannya itu adalah Thomas. Ya, tertinggal dalam imannya kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Bahkan Thomas salah satu murid yang berani berkata, kalau saya tidak mencucukkan jari ke bekas pakunya atau juga tangannya kepada lambung Tuhan, dia tidak akan percaya. Ya, jadi iman Thomas ini dicela oleh Tuhan. Ya, karena iman Thomas adalah iman yang percaya karena melihat. Ya, iman Thomas ini iman yang percaya karena melihat. Jadi iman yang bukan timbul dari pendengaran. Jadi sekian lama Thomas mengikut Tuhan, sekalipun Thomas sudah melihat Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang mati, Thomas tidak percaya sama sekali tentang ketuhanan Yesus. Nah, kita akan belajar sekarang mengenai iman Thomas ini, iman yang benar-benar dicela oleh Tuhan. Ya, kita harus hati-hati terhadap iman yang semacam ini, iman yang bisa timbul karena melihat. Ya, karena ketika orang melihat tanda-tanda yang luar biasa, dia bisa percaya kepada Tuhan. Dikatakan mungkin, oh ini luar biasa, ajaib dan lain sebagainya. Tetapi ketika tidak melihat tanda apapun, orang ini akan berkeras dan menantang kepada Tuhan. Ya, kita lihat tanda-tanda dari iman seperti Thomas. Iman yang hanya melihat tanda-tanda yang jasmani. Ya. Yang pertama, iman yang seperti Thomas ini adalah iman yang tidak akan disertai dengan kebahagiaan. Tandanya itu tidak bahagia. Tidak bahagia. Ya. Yaitu Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, sehingga iman yang semacam ini adalah iman yang miskin. Ya. Tuhan gambarkan orang yang tidak bahagia itu adalah orang yang miskin, sengsara, buta dan telanjang. Itu tidak bahagia. Ya. Ya, ketika orang sembuh percaya, tetapi banyak orang ketika tidak terjadi kesembuhan, ya mungkin sakitnya lebih parah atau mungkin sampai meninggal. Orang bahkan ada yang mengutuk Tuhan. Ya, jadi iman ini iman yang sesuai dengan seleranya, ya, sesuai dengan seleranya sendiri. Jadi iman ini akan nanti mengomel bersungguh-sungguh. Nah, jadi tanda iman ini adalah iman yang tidak akan bahagia. Ya. Yang kedua, sekarang iman yang ini, iman seperti Thomas adalah iman yang sangat mudah disesatkan. Ya, iman yang sangat mudah disesatkan dan sangat mudah dibimbangkan. Ya, boleh kita baca dulu dalam Wahyu 13.
Wahyu 13 ayat yang ke-13. Wahyu 13 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ya, Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi Ya. di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. ya, Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. ya. Ini adalah zaman antikris ya. Wahyu 13 ini zaman antikris berkuasa. Jadi pada zaman antikris ada tiga pribadi yang nanti akan berkuasa. Ya, itu setan Tritunggal. Ya, setan itu Tritunggal juga. Ya, dia dalam bentuk naga. Setan-setan yang ada di udara yang membuat orang itu melakukan dosa kenajisan, kejahatan, dan juga banyak orang-orang yang cinta akan dusta. Ya, jadi ini pribadi yang pertama, naga. Dan selanjutnya adalah nabi palsu. Ya, nabi palsu. Nabi palsu. Ini serupa dengan domba, serupa seperti domba tetapi punya suara seperti naga. Ya, jadi nabi palsu ini juga akan nanti bermunculan di akhir zaman. Boleh kita lihat dulu nanti ada Mesias-Mesias palsu. Ya, dengan tanda-tanda yang bisa dilihat. Ya, boleh kita baca dulu dalam Matius 24. Ayat 26. Boleh di ayat yang ke-24 dulu. Ayat ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ya, boleh di ayat yang atasnya, ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata Ya, kepada pada waktu kamu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ya, atau Mesias ada di sana, Ya. jangan kamu percaya. ya, teruskan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ya, Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. ya, ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata pada kamu, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ya, seperti pernah ada fenomena ya di Papua ya. Ada orang yang merekam seperti ada gambar Tuhan Yesus datang dari langit. Ya. Baik orang percaya, baik orang ketika melihat tanda itu mereka itu sampai menangis. Ya, hancur hatinya. Ya, tapi itu bukan Mesias. Ya, ada orang juga menggambarkan ya patung yang nanti ada keluar apa? Keluar air. Wah, keluar air di patung. Wah, mereka menyembah patung itu. Ya. Jadi banyak tanda-tanda. Kita harus mengerti, jangan sekalipun percaya. Ya, oleh tanda-tanda yang mungkin dilihat. Ya, jangan percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya sampai ke barat. Ya, Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. ya, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu diawali nanti dengan kilatnya memancar dari timur kepada barat. Ya, kilat ini menunjuk pada firman Tuhan. Ya, firman pengajaran yang seperti kilat. Ya, nanti dari arah timur, kalau biasanya peta penginjilan itu dari barat ke timur. Ya. Pertama itu dari Yerusalem, Samaria, ke negara-negara barat,
Dan setelah ke negara barat, barulah ke negara timur. Itu peta penginjilan. Ya, tapi kalau pengajaran atau tentang kedatangan Tuhan Yesus malah dari timur ke barat. Ya, dari timur ke barat. Ya, salah satu penginjil mengatakan bahwa daerah yang paling timur itu adalah Papua. Ya, Papua. Dan saya yakin bahwa melalui pengajaran ini, ya seperti kilat memancar, yang akan dibawa nanti ke Yerusalem. Ya, kita tidak bahas itu lebih lanjut, tapi kita kembali bahwa iman yang karena melihat ini bisa sangat disesatkan. Ya, mungkin kita lihat di sini ada tanda-tanda seperti api dari langit. Ya, api-api dari langit. Nah, api ini bisa berbicara tentang roh palsu. Ya. Roh palsu. Ya, api itu gambaran dari Roh Kudus. Ya, nanti banyak orang yang menawarkan Roh Kudus melalui pribadinya sendiri. Ya, seperti orang itu adalah pembaptis roh. Nah, bisa semacam itu. Ya, banyak sekarang orang punya tanda-tanda yang saya rasa aneh sekali. Ya, dia merasa dia adalah pembaptis roh. Ya, jadi yang paling kita utamakan nanti adalah firman Tuhan harusnya. Ya, jadi jangan kita utamakan hal-hal yang jasmani. Ya. Oleh sebab itu iman kita jangan diombang-ambingkan dengan perbuatan atau mujizat-mujizat palsu nanti yang bisa hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, orang pilihan itu bisa disesatkan. Ya, orang pilihan itu bisa disesatkan nanti oleh tanda-tanda dari nabi-nabi palsu. Ya, jadi iman yang seperti Thomas ini bisa disesatkan, mudah dibimbangkan, dan juga iman dari Thomas adalah iman yang sepihak. Ya, boleh kita baca dalam Yohanes 2 ayat 23. Ya, iman yang rapuh, iman yang tidak tahan uji. Yohanes pasal 2 ayat ke-23 demikian Ya. firman Tuhan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, Ya. banyak orang percaya dalam namanya. Ya, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda Ya, yang tetapi diadakan. mereka itu percaya karena mereka itu melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, jadi ini harus kita ketahui ketika orang percaya kepada Tuhan karena melihat tanda-tanda, hanya melihat tanda-tanda. Ya, mungkin disenangkan oleh tanda-tanda ini. Mungkin tanda-tanda ini membuat dia takjub. Ya. Tapi kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya. Ya. Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Teruskan? Karena ia mengenal mereka semua. Ya, karena ia mengenal mereka semua. Teruskan? Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Iya. Jadi Tuhan tahu isi hati manusia. Nah, jadi iman ini adalah iman yang sepihak. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, ibarat ini adalah seperti iman yang bertepuk sebelah tangan. Ya. Jadi iman ini sangat rapuh ketika diuji. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat yang 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Jikalau kita hanya, mau saya ulangi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, Ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja hal-hal yang jasmani untuk menaruh pengharapan kepada Kristus, terus kan? maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya.
jadi dasar iman kita harus benar, tujuan iman kita harus benar. Ya, jadi jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, ya bukannya tidak boleh, tapi jangan hanya sebatas perkara-perkara dunia saja. Ya, tidak dilarang. Ya, diperbolehkan, bahkan harus. Ya, tetapi jangan hanya untuk hal-hal yang jasmani saja. Ya, mengenai berkat, mengenai kesembuhan, ya, mengenai penghidupan kita, itu harus kita serahkan pada Tuhan. Tetapi jangan hanya itu saja. Ya, contoh iman yang hancur lewat ujian, ya, adalah iman istri dari Ayub. Nah, kita akan belajar nanti. Jadi istri Ayub ini dia adalah istri dari seorang yang beriman. Ya, tapi memang iman ini tidak bisa diwariskan atau tidak bisa ditularkan secara langsung, ya, kepada anak kita. Wah, tidak bisa langsung. Iman itu digandol semuanya. Kalau misalnya kita punya orang tua yang punya iman yang baik, teruji, tidak bisa kita langsung berharap kepada iman orang tua. Dan di sini juga ada iman dari Ayub. Ya, tetapi istrinya ini tidak bisa menjadi penolong bagi Ayub karena imannya ini sangat rapuh sekali. Kita belajar dari iman dari istri Ayub. Ayub 2 ayat yang 9. Ya, jadi ketika Ayub diuji bertubi-tubi, keuangannya habis, keluarganya, anaknya tidak ada lagi satupun, ya, hanya tersisa istrinya. Semua budaknya tidak ada, hambanya tidak ada, semua meninggalkannya. Ya, hanya Ayub seorang diri dan juga istrinya. Tetapi istrinya ini bukan menjadi penolong, ya, karena imannya hanya iman karena melihat. Ya, Ayub 2 ayat yang 9 sampai yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu. Ya, kutukilah Allahmu. Dan ulangi, kutukilah Allahmu dan matilah. ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Teruskan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. ya, Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, ya, tetapi tidak mau menerima yang buruk? ya, Dalam kesempuannya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. ya. Nah, jadi istri Ayub ini kita lihat di sini sudah menjadi perempuan. Di sini disebut perempuan yang gila. Ya, jadi ada beberapa orang yang dirawat ketika saya sekolah kitab di Malang, ya. Dan di situ ada beberapa orang yang memang sudah sakit jiwanya. Ya, sudah sakit jiwanya. Ada 3 orang perempuan, ada 5, kalau saya tahu 5 orang laki-laki. Ya, semuanya dalam gangguan jiwa. Nah, ada salah satu ibu. Dia, saya lihat fotonya waktu zaman dia masih gadis. Ya, sangat cantik sekali ibu ini. Ya. Dan di antara yang lain, mereka itu walaupun dia sudah gangguan jiwa, tetapi masih bisa berdandan. Bisa berdandan dia. Ya. Tapi mohon maaf, dia kalau misalnya buang air kecil di mana saja, bisa di mana saja. Nah, ini orang sudah gangguan kejiwaan. Ya. Setelah ditelusuri, memang seorang ibu ini, mohon maaf, ya, dia kenapa bisa terjadi semacam ini? Ternyata dia ditinggalkan oleh suaminya. Ada salah satunya. Tapi ada yang kedua, ya, seorang ibu. Dia adalah seorang ibu yang sangat cinta harta. Ya, disebutkan seperti itu. Ya,
Mungkin ini adalah riwayat hidupnya yang sudah banyak diceritakan oleh orang. Dan salah satunya ibu ini, dia sakit jiwa karena hartanya habis. Hartanya habis. Yang satu karena ditinggalkan oleh suami, yang satu karena hartanya habis. Ada seorang satu lagi yang sakit jiwa, seorang laki-laki, ya dia itu karena terpengaruh oleh pornografi. Ya, dia kalau misalnya kalau diam saja, kalau ngomong biasanya ngomong jorok dia. Ya, ada satu lagi laki-laki. Ya, dia ditinggalkan oleh pacarnya. Padahal dia seorang, kalau saya tidak salah dia orang yang pernah kuliah di luar negeri. Ya, tapi karena dia diputuskan oleh pacarnya jadi ya sakit jiwanya. Itu macam-macam orang bisa sakit jiwa. Nah, ini istri Ayub, dia bisa seperti perempuan gila karena hartanya habis, anaknya sudah tidak ada. Ya. Nah, kita lihat salah satu yang bisa membuat orang sakit jiwanya di sini adalah masalah harta, masalah keluarga, ya, masalah anak dan lain-lainnya. Nah, kita lihat iman dari istri Ayub mempunyai banyak karakteristik. Ya, yang pertama apa karakteristiknya? Ya, jadi iman dari istri Ayub ini selalu ingin menerima yang baik. Nah, jadi selalu ingin menerima yang baik. Jadi segala sesuatu yang dia pikir bahwa dari Tuhan itu harus yang baik. Ya. Bahwa yang baik itu adalah hak saya. Saya punya kelayakan untuk menerima hal-hal yang baik. Tapi ingat, kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk untung. Ya. Ada waktu untuk membuang, ada untuk mengumpulkan. Ya, jadi selalu ingin menerima yang baik. Yang kedua, tidak siap menerima yang buruk. Ya. Tidak siap menerima yang buruk. Yang ketiga, ketika yang buruk itu datang, orang yang semacam ini tidak bertekun di dalam iman. Ya, tidak bertekun di dalam iman. Bahkan bukan saja tidak bertekun di dalam iman. Orang yang semacam ini malah merongrong yang lain. Ya. Kalau suaminya tidak kuat imannya, dia merongrong istrinya. Kalau istrinya tidak kuat imannya, dia merongrong suaminya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa iman yang semacam ini sangat rapuh, sangat mengerikan. Ya, bukan saja dia tidak tekun, nanti dia akan membawa siapapun, ya, terutama pasangannya, untuk tidak tekun di dalam iman. Ya, bahkan kita lihat bukan saja tidak tekun, dia bilang kutukilah Allahmu, terus perkataan selanjutnya apa? Dan matilah. Matilah. Kenapa? Mungkin dilihat oleh istrinya Ayub ini sudah tidak ada lagi gunanya dalam hidup. Tidak ada lagi pengharapan. Ya. Jadi jangan kita punya iman yang semacam ini. Ya. Nah, jadi kita akan belajar sekarang iman yang benar. Roma 10 ayat yang 17. Kita sudah sering mendengar iman yang benar adalah iman yang timbul dari pendengaran. Iman yang timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya.
Jadi iman timbul dari pendengaran, alangkah baiknya kita baca bersama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang benar adalah iman yang timbul dari telinga mendengar, ya, bukan dari melihat, ya. Dan firman ini adalah firman Kristus. Firman Kristus itu sering kita dengarkan adalah firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Kristus itu adalah artinya yang diurapi. Ya, jadi firman itu ketika kita mendengar harus dalam urapan Roh Kudus. Ya, karena iman tanpa urapan nanti pendengaran itu hanya sebatas pengetahuan. Tapi oleh Kristus atau oleh urapan dari Roh Kudus, firman itu membuat kita menjadi mengerti akan firman Tuhan. Ya, setelah mengerti nanti timbul iman. Iman itu dalam hati manusia. Dan setelah iman itu timbul dalam hati, dia akan bermanifestasi, ya, dengan praktek hidup, ya, praktek hidup atau tanda orang yang beriman adalah melakukan firman Tuhan. Ya, Yohanes 20 ayat 30. Yohanes 20 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, pada saat itu murid-murid diizinkan Tuhan menjadi saksi. Ya, karena kalau ada sesuatu harus ada saksi. Nah, jadi saksi-saksi yang Tuhan nyatakan adalah murid-murid Tuhan yang mereka diizinkan bisa melihat dan mereka nanti akhirnya membawa berita ini kepada manusia seluruh bumi dari barat sampai utara, ya, dari barat timur, utara, selatan. Sampaikan firman ini sehingga kita menjadi percaya. Tapi kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya melalui berita-berita yang disampaikan oleh murid-murid. Ayat 31 boleh? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Ya, bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat, Anak Allah, ya, dari surga, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi kalau kita punya iman yang benar, di sini kita akan menghasilkan banyak hal. Ya, di sini kita dikatakan di ayat yang ke-31. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, jadi ketika orang percaya, salah satu yang sudah Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, kita memperoleh hidup. Ini yang pertama, ya. Kita memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, hidup ini bukan hanya sekedar bernapas, tetapi hidup ini adalah hidup yang kekal. Jadi dalam kita itu ada kehidupan kekal. Kehidupan yang dikuasai oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Sekalipun orang itu nanti mati. Ya. Nah, kehidupan kekal itu adalah kehidupan nanti yang sempurna, yang bisa bertahan untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita memiliki iman ini, kita memperoleh hidup di dalam namanya, hidup yang kekal. Ada amin? Oleh sebab itu jangan takut mati. Ya, walaupun memang secara daging, karena kita belum melihat, tapi kita percaya bahwa setelah
kehidupan di dunia ini, ada kehidupan yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Makanya iman kita harus memandang kepada Yerusalem baru. Ya. Nah, kalau kita punya iman, kita memperoleh hidup di dalam namanya. Yang kedua, ya, kalau kita punya iman, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sampai yang ke-8. Sebab hidup kami ini adalah hidup. Saya ulangi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ya. Bukan karena melihat. Ya. Kita bisa hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terus kan? Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari subuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, jadi ayat ini berlawanan dengan hidup yang berdasarkan apa yang dilihat. Ya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Nah, jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi di sini percaya ini melibatkan kepercayaan dan juga tindakan berdasarkan janji dan firman Tuhan. Ya, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, jadi iman itu ada kepercayaan dan juga disertai tindakan-tindakan yang berdasarkan iman. Ya, sekalipun tidak ada bukti langsung. Ya. Bahkan dalam situasi sulit dan situasi yang tidak pasti, iman itu bisa kita andalkan. Ya. Ya. Iman itu bisa kita andalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga nanti dalam kehidupan yang kekal. Ya, contohnya kita percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan. Ya, walaupun tidak ada dasar kita berharap untuk kesembuhan misalnya. Tapi iman kita, walaupun kita tidak bisa melihat kesembuhan itu, tapi iman bisa nanti menuntun kita kepada kesembuhan itu. Ya. Mungkin dalam hal yang ekonomi. Ya. Seperti firman Tuhan yang kemarin kita dengarkan, terutama dalam ibadah komuda. Ya, Tuhan selalu berfirman, orang benar itu akan makan sekenyang-kenyangnya, dikatakan dalam Amsal, ya. Amsal 13 ayat terakhir dikatakan, orang benar itu makan sekenyang-kenyangnya. Beberapa contoh dalam Alkitab, contohnya 100 orang yang Tuhan berikan makan melalui 20 ketur roti jelai. Ya, mereka semua makan, bahkan ada sisanya. Contohnya siapa? Elia. Ya, Elia. Karena ada orang benar di situ, janda Sarepat bisa terpelihara. Ya. Bukan karena janda Sarepatnya, tetapi karena ada Elia di situ. Kalau janda Sarepat ini tidak menerima Elia, janda Sarepat ini akan kelaparan. Hanya mungkin sekali makan, setelah itu mati. Besoknya tidak ada lagi makanan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada satu orang benar. Satu rumah bisa makan kenyang. Artinya di sini dipelihara oleh Tuhan. Ya, saya juga merasakan bagaimana ketika kita memperhatikan firman Tuhan. Ya, kebutuhan yang jasmani Tuhan perhatikan. Ya. 5 roti, 2 ikan. Semua makan kenyang, bahkan ada sisa. Kalau kita perhatikan, kita telusuri semua kehidupan kita dari lahir sampai sekarang.
Kita semua sudah dipelihara. Ada orang yang mungkin dipelihara secara biasa, tetapi ada orang yang dipelihara secara luar biasa. Ya. Salah satu contohnya, ya ada salah satu pendeta, ya. Dia pendeta, kalau saya tidak salah pendeta Nathan Sore, ya, yang ada di Sulawesi. Dia pernah bersaksi, ya, ketika mereka satu kali, ya, doanya sederhana dikatakan, ya. Tuhan, saya ingin makan enak, gitu. Jadi ketika itu dia buka jendela, ya. Tiba-tiba ada beberapa burung puyuh datang ke rumahnya. Oh, ajaib. Ya. Saya selama hidup di Permata itu di lantai 3 itu. Jendela dibuka belum pernah kita menemukan burung puyuh datang ke rumah. Nah, Tuhan pakai apapun caranya Tuhan, ya, cara ajaib. Ya, tapi kita itu beberapa kali pernah, ya, mungkin dalam bukan kekurangan, ya. Ya, kita, ya, mungkin kita tidak minta tapi Tuhan berikan, ya. Ya, mungkin jarang orang diberi oleh, ya, RW-nya, RW, rukun warga nih, ya, ketua RW. Nah, kita sering dipelihara, ya, oleh orang-orang yang tidak kita bisa pikirkan. Ya, bisa kita dipelihara. Datang makanan, makan kenyang semua, ada sisanya. Ya, oleh siapapun Tuhan bisa pakai. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada kita pemeliharaan secara jasmani. Kita kembali, jadi iman yang benar itu kita memperoleh hidup. Nah, yang kedua adalah iman yang benar, adalah iman yang murni, yang senantiasa membuat hati kita itu selalu di sini tabah. Tabah, ya. Sampai dalam terjemahan lain itu disebutkan iman yang tidak takut, ya, tidak takut. Dan juga dikatakan di sini berkeyakinan penuh. Nah, itu tabah, arti tabah. Berkeyakinan teguh, tidak takut. Dan iman ini adalah iman yang kuat. Ya, tabah ini berarti ketika kita menghadapi ujian. Ya, banyak orang ketika menghadapi ujian, imannya itu mulai tidak tekun lagi. Seperti tadi siapa? Istri Ayub. Ya, istri Ayub ketika dihadapkan dengan banyak penderitaan, banyak ujian, istri Ayub ini tidak teguh dalam imannya. Bahkan dia berkata, matilah, ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi iman yang kedua adalah iman ini menuntun kita kepada suatu hidup yang tabah dalam segala hal, ya, berkeyakinan teguh, kuat. Nah, yang ketiga, kalau kita memiliki iman yang murni, ya, kita baca dalam Yohanes 1. Yohanes 1 di ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang Ya, manusia. di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Ya, ciri orang yang hidup adalah terang. Ya, terang ini menunjuk melalui kehidupan kita yang bisa menjadi terang. Ya. Kita bukan menjadi orang yang gelap. Di dalam tabernakel yang membuat terang itu adalah pelita.
Ya, pelita. Ya, di sini pelita ada 7. Ya, 7 pelita yang menyala-nyala di tengah-tengah kegelapan manusia. Nah, jadi ciri kita ada hidup, ada iman. Yang pertama, hidup itu memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Yang kedua, iman itu juga memberikan kepada kita hidup yang tabah dalam segala hal. Nah, yang ketiga, iman itu memberikan kepada kita hidup yang terang. Ya, ingat selalu bahwa ada 2 kegelapan yang bisa melanda manusia, kegelapan di tempat tidur dan kegelapan di gantang. Ya, gantang ini masalah ekonomi manusia. Ya, sekarang banyak orang ekonominya sudah digoncang, gelap dia hidupnya. Atau kegelapan tempat tidur. Ya, tempat tidur ini menuju kepada nikah. Ya, jangan simpan pelita itu di bawah tempat tidur. Ya, jangan sampai nikah kita itu gelap. Tapi nikah itu harus diterangi. Ya. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, terang itu harus memancar dari dalam diri kita. Ya, terang itu bisa melalui kesaksian hidup, melalui kesaksian pribadi, melalui kesaksian dari mulut kita, dan bisa dilihat oleh banyak orang bahwa kesaksian dalam hidup kita itu nyata, bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, jadi kita harus kembali tadi, jangan iman karena melihat. Iman itu harus timbul dari pendengaran. Dan iman itu ketika kita percaya pada firman Tuhan, iman itu memberikan kepada kita hidup. Iman juga memberikan kepada kita tabah dalam segala hal. Dan iman juga memberikan kepada kita hidup yang terang. Ya, periksa kehidupan kita. Apakah iman kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Apakah iman kita masih ragu-ragu? Apakah iman kita harus ada bukti? Apakah iman kita adalah iman yang murni? Apakah iman kita adalah iman yang tabah? Apakah iman kita adalah iman yang hidup? Apakah iman kita memberikan terang dalam kehidupan kita? Ya, kita nyanyikan, kuatkan imanku Tuhan. Ya, kita bangkit diri, nyanyikan, oh Tuhan, kuatkan imanku saat hadapi pencobaan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Oh Tuhan, kuatkan imanku saat hadapi percobaan dan permasalahan. Semuanya nih. Di dalam hidupku, ku yakin Kau bersamaku. Kau Yesus turut menangku kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Nyanyikan sungguh-sungguh. Kuatkan imanku Tuhan
sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku percaya. Oh Tuhan, kuatkan imanku saat hadapi pencobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ku yakin kau bersamaku. Kau Yesus turut menang kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku percaya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku sekali lagi kuatkan. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku percaya. Padamu aku percaya. Mari sembah, berdoa pada, percayakan hidupmu pada, sampai hidup kita tergantung kepada Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau semua di dalam tangan Tuhan, pasti Dia buat semua indah pada waktunya. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa jadi. Karena Allah kita adalah Allah yang mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu sembahlah Dia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang bisa mengubah gelap menjadi terang, yang tidak ada menjadi ada, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau ada di antara
antara kami sekarang dan melihat keberadaan kami yang lemah dan terbatas. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, kerjakanlah mujizat kepada setiap pribadi lepas pribadi, sampai kami melihat semua Tuhan selesaikan. Dan Engkau sudah berkata, sudah selesai. Semua Engkau selesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin mujizat telah kami terima hari ini, dan kami mengalami pertolongan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya mujizat telah terjadi bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Kita angkat puji-pujian. Ya. Kita nyanyikan nyanyian ya. Kuasa kebangkitan Tuhan. Ya. Ya, kita jalankan persembahan untuk kas dan untuk baksos biasanya. Ya. Kebangkitan Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa kebangkitan Tuhan nyata bagi yang percaya. Segala kuasa telah ditaklukkan, maut telah dikalahkannya. Yesusku luar biasa, mempelaiku perkara. Haleluya, pujilah Dia. Haleluya, kuasanya luar biasa. Haleluya, muliakan Dia. Haleluya, soraklah kemenangan. Kuasa kebangkitan Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa kebangkitan Tuhan nyata bagi yang percaya. Segala kuasa telah ditaklukkan, maut telah dikalahkannya. Yesusku luar biasa, mempelaiku perkasa. Haleluya, pujilah Dia. Haleluya, kuasanya luar biasa. Haleluya, muliakan Dia. Haleluya, soraklah kemenangan. Haleluya. Haleluya, pujilah Dia. Haleluya, kuasanya luar biasa. Haleluya, muliakan Dia. Haleluya, soraklah kemenangan. Soraklah. Soraklah kemenangan. Soraklah kemenangan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan balas berlipat kali ganda. Selasa ada doa, Rabu ada pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda, minggu depan kita kembali, nanti ibadah kedua di Permata. Kita doakan yang sakit, ya,
yaitu Frans anak sekolah minggu, Ibu Lydia, Opro Mando, ya Saudara Yunus, Bella, ya Sena, Pak Lewi, ya laporan keuangan, ya. Ya, makasih. Kita tutup dalam doa. Kita pakai berdiri. Haleluya. Ya, kita doakan anak-anak sekolah minggu yang akan ujian akhir ya, kelulusan anak SD. Ya, kita berdoa, kami berdoa buat anak-anak sekolah yang akan menghadapi ujian akhir SD, mohon berikan hikmat kepada mereka sehingga bisa lulus dengan baik dan masuk kepada sekolah yang lebih tinggi lagi dan mereka bisa mendapat sekolah favorit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat yang sakit, Frans anak sekolah minggu, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opro Mando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga Yunus, ya bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bella juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sena juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga Pak Lewi, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami doakan bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Juga Ibu Susan berkati anak, mantu, cucu usaha mereka. Berkati dan selamatkan bangsa yang besar Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin di negara kami, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah. Tuhan berkati Pak RW, Pak RT. Tuhan berkati mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati, anak muda bisa bantu membereskan.